Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala, Bapak Ibu pendidik, dan anak-anakku sekalian peserta didik yang berbahagia, khususnya yang sedang mengikuti kegiatan dan materi saya ini. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Hasan. Nah, kalian boleh memanggil saya Bapak Sulaiman, Bapak Hasan, atau Pak Leman. Nah, disilakan ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memberikan kita kesehatan. Sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik anak-anakku yang berbahagia, kalian semua yang berada di tempat masing-masing, tetap kita jalani protokol kesehatan. Materi saya ini saya sampaikan dari room ini di dalam rangka supaya pandemi tidak menjalar ya. Oleh karena itu, paling tidak lakukan 3M supaya kita tidak menjadi penyebar COVID-19 ya, supaya kita selalu sehat. Upayakan melakukan 3M, yaitu yang pertama, gunakan masker. Nah, kemanapun pergi, dimanapun berada, ketika berkumpul dengan banyak orang, gunakan masker. Nah, karena sekarang saya sendirian di ruangan ini, maka saya tidak menggunakan masker. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, selalu mencuci tangan. Nah, dimanapun berada, usai melakukan aktivitas apapun, cucilah tangan kita dengan sabun. Ya. Secara rutin, insya Allah kita akan terbebas dari segala virus dan kuman yang menempel di tangan kita. Karena tangan kita ini sangat sensitif, sangat mudah untuk dijadikan sarang atau sarana penyebaran virus COVID-19. M yang ketiga, menjaga jarak. Jadi kalau kita sedang bepergian kemana-mana, bertemu dengan banyak orang, berkumpul dengan banyak orang, maka jaga jarak. Insya Allah paling tidak dengan 3M ini, maka kita turut berperan serta di dalam rangka menyumbat, menghentikan penyebaran virus COVID-19. Tentu ada aktivitas lain selain upaya itu, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan olehnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat ya. Oke, semangat. Ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, kalau saya sapa dengan selamat pagi, maka kalian serempak menjawab semangat pagi dengan mengepalkan tangan ya. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Mari plus untuk kita semua. Hari ini kita akan diskusi tentang kepemimpinan. Mungkin nanti diskusinya setelah materi saya sampaikan. Kalaupun kita tidak bisa diskusi melalui room ini secara langsung, kita bisa diskusi melalui chat WA atau media yang lain. Alhamdulillah, sekali lagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat, meskipun melalui room. Saya di sini, Anda semua di tempat masing-masing.
Tetapi kita tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, mengikuti materi saya sampai dengan selesai. Gitu ya. Awas yang lain jangan sekedar dihidupkan, tetapi ditunggui dan didengarkan. Supaya nanti ketika ada door prize, kalian semua bisa menjawab. Setuju ya? Oke, setuju. Nah, baik, saya mulai materi saya dengan pengertian beberapa istilah terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin. Ada yang mengartikan pemimpin itu adalah penghulu, ya, atau pemuka. Ada yang mengistilahkan pelopor, pembina, dan ini penting nih, ada yang mengartikan panutan. Pemimpin itu adalah panutan, sebagai contoh, orang yang kita contoh. Pembimbing, kemudian pengurus, penggerak, ketua, sampai kepada kepala. Nah, seorang kepala itu adalah seorang pemimpin. Zaman dulu kita mengenal istilah raja, ratu. Nah, di sebuah negara kerajaan. Nah, di rumah kita itu juga ada seorang pemimpin, yaitu orang tua kita, ayah bunda kita. Itu adalah pemimpin. Ada yang mengartikan pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Oleh karena itu, kalau dalam sebuah organisasi, maka ada yang menyebutnya ketua. Nah, dalam perusahaan-perusahaan, direktur. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah pemimpin. Nah, kepemimpinan itu pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan atau kecakapan atau tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Jadi seorang pemimpin itu memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Maka seorang presiden itu memiliki pengaruh, memiliki wibawa di hadapan para pembantunya, para menteri-menterinya, dan di hadapan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Nah, itu adalah kepemimpinan. Nah, di tingkat organisasi, tentu seorang pemimpin, seorang ketua, itu mesti memiliki daya pengaruh terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itu adalah beberapa istilah terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan. Oke, masih semangat ya? Semangat. Nah, selanjutnya adalah apa tugas dan tanggung jawab pemimpin. Nah, yang pertama yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin adalah menyusun tugas dari masing-masing bagian di organisasi itu. Jadi membuat perencanaan. Jadi pemimpin bersama dengan wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, seksi-seksinya harus mampu membuat perencanaan. Nah, perencanaan ini harus dibuat dengan baik dan benar supaya bisa menjadi acuan ketika nanti menjalankan organisasi ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemimpin bersama dengan anggotanya, bersama dengan pengurus yang lain, harus menjalankan perencanaan yang sudah dibuat tadi berdasarkan fungsi masing-masing, berdasarkan tugas masing-masing. Nah, di dalam menjalankan ini, seorang pemimpin
harus mampu bekerja sama dengan ngurus yang lain. Kalau dia masih punya atasan, ya harus bekerja sama dengan atasannya. Misalnya bekerja sama dengan pembinanya, kalau organisasi peserta didik itu. Harus mampu juga bekerja sama dengan pengurus atau pemimpin organisasi di luar organisasi yang dipimpinnya, atau organisasi lain. Nah, gitu ya. Organisasi jenis di lembaga lain. Nah, misalnya begitu. Nah, dia harus mampu bekerja sama. Nah, di dalam menjalankan organisasi ini, kadang-kadang ada konflik yang terjadi. Nah, seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik ini secara efektif. Nah, untuk menyelesaikan konflik-konflik di antara pengurus, maka pemimpin utamakan musyawarah di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ketika menyusun perencanaan tadi juga begitu, harus dengan musyawarah. Tidak boleh menang-menangan, tidak boleh mentang-mentang menjadi seorang pemimpin, maka pendapat dia pribadi yang harus diunggulkan. Nah, itu tidak boleh. Prinsip musyawarah itu mendengarkan semua masukan dari pengurus lain, dari anggotanya, dan kemudian diputuskan bersama-sama menjadi keputusan bersama. Nah, ketika menyusun perencanaan tadi itu harus itu prinsipnya. Nah, ketika menjalankan juga begitu, ketika ada problem, selesaikan dengan musyawarah. Insya Allah dengan musyawarah itu, maka semua akan berjalan dengan baik. Nah, ketika menjalankan organisasi, biasanya seorang peserta didik itu terbentur antara kapan waktunya belajar dan kapan waktunya mengikuti organisasi ini atau menjalankan organisasi. Nah, ini kadang-kadang menjadi pilihan yang sulit. Peserta menjadi disalahkan karena prestasi belajarnya menurun karena terlalu sibuk di organisasi. Tapi kadang-kadang juga peserta didik yang menjadi pengurus ini disalahkan karena organisasinya melempem, tidak ada prestasinya organisasinya, terlalu sibuk dengan belajarnya, sampai didemo oleh anggotanya. Nah, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin harus pandai-pandai membagi waktu. Membagi waktu ketika belajar, membagi waktu ketika memimpin atau mengikuti organisasi ini. Nah, oleh karena itu, bagilah waktu dengan baik sehingga organisasi ini berjalan sukses, kemudian belajar juga sukses. Nah, ini yang menjadi tugas seorang pemimpin. Yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab pemimpin melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini harus dilakukan baik periodik maupun insidental, tapi sebaiknya memang periodik. Jadi sebuah organisasi, katakanlah salah satu di antara kalian terpilih menjadi pemimpin, sebuah organisasi apapun, biasanya ada periodisasi. Apakah itu 4 tahun, apa 5 tahun. Nah, tentu setiap tahun itu pasti ada evaluasi akhir tahun. Nah, itu paling tidak kita jadikan sarana untuk mengevaluasi organisasi ini dalam pencapaian tujuan atau target-targetnya. Apakah sudah tercapai atau belum di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya seperti apa. Nah, itu paling tidak. Tetapi lebih bagus lagi di dalam 1 tahun itu ada beberapa kali evaluasi. Katakanlah ada rapat bulanan, ada rapat 3 bulanan, ada rapat 6 bulanan, dan seterusnya. Itu nanti silahkan dibicarakan dalam sebuah organisasi. Yang penting bahwa evaluasi itu untuk mengukur pencapaian sampai dengan saat itu dan bagaimana agar tahun berikutnya itu bisa tercapai lebih bagus lagi. Nah, itu tujuan daripada evaluasi. Nah, endingnya adalah di dalam masa kepemimpinan itu akan tercapai sebuah tujuan yang baik. Baik itu output maupun outcome yang baik. Nah,
Jadi itulah tugas daripada dan tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi paling tidak ada 4, yaitu plan, merencanakan, kemudian proses itu melaksanakan, do ya, plan do, kemudian cek itu evaluasi, jadi selalu ada evaluasi, dan endingnya nanti akan bisa tercapai tujuan sebagaimana yang diinginkan bersama. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu memang tidak mudah, banyak kendala, oleh karena itu selalu berkomunikasilah dengan orang-orang yang berpengalaman, dengan pembina, dengan pendidik-pendidik kalian, supaya setiap ada problem di dalam menjalankan organisasi ini, kalian ada sumber pengalaman, sumber belajar yang terpercaya, sehingga organisasi yang kalian pimpin itu bisa berjalan dengan baik. Oke, masih semangat ya? Semangat. Nah, coba sekarang kita tepuk tangan dulu. Nah, tepuk semangat ya. Caranya begini. Tepuk semangat. 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 Nah, coba saya ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, bagaimana konsep kepemimpinan menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedikit saya singgung ya. Kita tahu bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Tentu beliau seorang yang sempurna. Nah, beliau mengajarkan tentang kepemimpinan. Yang pertama itu adalah konsep kepemimpinan yang beliau canangkan itu konsep kesadaran pribadi sebagai seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus sadar dan tahu diri kalau dia adalah seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita seorang pemimpin, dan pemimpin itu memiliki tugas dan tanggung jawab, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kalau itu disadari, maka insya Allah ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, selama ini banyak orang yang tidak sadar kalau dia adalah seorang pemimpin atau seorang leader yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa pemimpin itu? Masing-masing kita adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam atau seorang kepala negara adalah pemimpin, dan dia akan ditanyai tentang bagaimana dia memimpin negara itu. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan ditanyai bagaimana dia selama memimpin istri dan anak-anaknya. Setiap perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan ditanyai bagaimana kepemimpinannya. Setiap asisten rumah tangga adalah pemimpin pada harta majikannya, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya itu. Setiap laki-laki juga pemimpin pada harta orang tuanya, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya itu.
Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Intinya, setiap kita, setiap insan yang hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin, seorang khalifah di muka bumi ini. Ada yang pemimpin negara, ada yang pemimpin perusahaan, ada yang pemimpin lembaga, ada yang pemimpin organisasi-organisasi, dan terkecil adalah ada pemimpin rumah tangga. Dan yang paling kecil adalah memimpin diri kita sendiri. Nah, oleh karena kita semua ini adalah pemimpin, maka sadarlah bahwa pemimpin itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Dan tugas dan tanggung jawab itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan Rasulullah yang kedua terkait dengan kepemimpinan ini, ketika memutuskan semua perkara, maka beliau hadapi dengan jalan musyawarah dan mufakat. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan tadi, musyawarahlah dan bermufakatlah. Surat Al-Imran mengatakan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada kita, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita sebagai pemimpin untuk selalu bermusyawarah jikalau ada masalah-masalah. Bahkan ketika kita tidak ada masalah, ketika menyusun sebuah program, maka bermusyawarahlah dan putuskanlah dengan jalan mufakat. Kalau kita sudah bersepakat, kita patuhi bersama dan kita lakukan bersama, insya Allah di dalam perjalanan organisasi itu, kalaupun ada kerikil-kerikil kecil, maka kerikil itu bisa kita selesaikan dengan efektif, bisa kita selesaikan dengan cepat, yang pada akhirnya akan membawa organisasi yang kita pimpin itu menjadi organisasi yang baik dan bisa mencapai tujuan dengan efektif sebagaimana yang sudah ditetapkan. Jadi sekali lagi Rasulullah berpesan, bermusyawarahlah segala urusan yang kita hadapi di dalam organisasi yang nanti akan kita pimpin, dan mengambillah keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dengan jalan itu, maka kebijakan akan dirasakan oleh anggota dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan orang banyak, sehingga keputusan yang kita ambil tidak sampai membuat anggota itu menjadi tidak senang terhadap pemimpinnya. Keputusannya mungkin tidak bisa mendamaikan semua anggota, tetapi paling tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan masalah bagi anggota. Itu paling tidak. Jadi marilah kita memimpin organisasi dengan musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, di negara kita ini, negara yang benar, negara yang sudah bagus, ada majelis permusyawaratan rakyat, setiap persoalan itu selalu dimusyawarahkan dan tentu keputusannya diambil bersama-sama. Oleh karena itu kita nanti jika menjadi pemimpin
Dalam memutuskan setiap persoalan, mari kita gunakan jalan musyawarah dan mufakat, yang ini menjadi ciri bangsa kita yang berfalsafah Pancasila. Nah, ajaran musyawarah dari Nabi ini beliau terapkan baik sebagai pemimpin negara, agama, masyarakat maupun dalam keluarga. Beliau tidak mengenal kasta bawahan dan atasan dalam kepemimpinannya. Setiap orang diposisikan sama dan mempunyai kesempatan yang sama pula dalam memberikan usulan dan pendapat dalam persoalan apapun, selama sesuai dengan aturan dan pedoman yang sudah berlaku. Nah, yang terpenting lagi, beliau memanggil bawahan tidak sebagai bawahan tetapi sahabat. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita memimpin organisasi, kepada wakil ketua kita, sekretaris kita, bendahara kita, seksi-seksi kita, maka semuanya itu adalah rekan-rekan kerja kita, bukan bawahan kita. Sehingga nanti semua orang diposisikan yang sama. Barangkali itu kepemimpinan, dua hal ya, kunci sukses kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan ini, yaitu menyadari, yang pertama adalah menyadari kalau setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di mahkamah Allah di akhirat kelak. Dan yang kedua, memutuskan semua persoalan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan tidak mengkotak-kotak manusia ke dalam istilah bawahan dan atasan. Dengan kata lain, mengambil jalan musyawarah dan mufakat. Jadi yang harus kita ingat, semakin besar organisasi yang kita pimpin, semakin besar pula tugas dan tanggung jawab kita. Semakin luas tugas dan tanggung jawab kita, maka berarti semakin berat pula nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar semua itu menjadi ringan, maka ketika kita menjadi pemimpin, marilah menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berjalan lurus sebagaimana yang sudah digariskan oleh organisasi, yaitu kita laksanakan sebagaimana yang sudah disusun tadi, plan tadi, dan kemudian kita evaluasi sehingga ketika ada sedikit saja yang melenceng, maka kita bisa cepat-cepat meluruskan, sedemikian hingga nanti di dunia kita akan memperoleh capaian-capaian dari organisasi itu, capaian yang baik, dan di akhirat nanti kita bisa mempertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan materi kepemimpinan saya ini. Bagaimana? Masih semangat? Oke, semangat ya. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Saya yakin ini banyak yang gemas, yang tidak sabar kalau bisa bertanya langsung gitu, ingin mengangkat tangan dan bertanya. Tetapi sayangnya materi saya ini saya sampaikan secara monolog. Kalian semua tinggal mendengarkan, tetapi insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita semua dan membawa maslahah untuk kita semua, menjadi oleh-oleh yang bagus dari kegiatan kita ini.
Tetap semangat ya. Oke. Dan terima kasih. Mohon maaf dari awal sampai akhir kalau ada kata-kata saya yang kurang pas. Terima kasih atas perhatian dan atensinya dan kerjasamanya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan di-chat ke panitia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat!